Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dynamic root setelah kita pada pertemuan sebelumnya konfigurasi eh, static root, sekarang dynamic root gitu ya. Dynamic root ini artinya IP yang diberikan ke klien itu DHCP atau otomatis ya. Sedangkan kemarin kita membahas tentang root static, IP yang didapatkan itu harus diinput manual. Itu hanya perbedaan, tetapi ada perbedaan jelas di dalam konfigurasi di WS ini ya. Oke, pertama kita masuk ke start. Start arahkan ke administrative tools. Sudah? Kemudian kita arahkan ke routing and remote access. Kita juga bisa melihat konfigurasi pada pertemuan sebelumnya, yaitu static root. Jadi ini ada static root ya. Nah, nanti kita akan mengisi konfigurasi di dalam general IP root. General IP root ini yang disebut dengan dynamic root gitu ya. Oke, baik, kita masuk ke general, kemudian klik kanan ada new root protokol, new routing protocol. Kita pilih, diulang, klik kanan, ada new routing protocol, diklik, kemudian ada pilihan DHCP Relay Agent, IGMP, ada open source test, ada RIP version 2. Nah, kita yang pilih yang RIP ya. Kita menggunakan RIP untuk internet protokol. Oke. Diklik OK, sudah ada. Nanti ada muncul RIP ya. Oke. Nah, sekarang kita lewati general, kita arahkan ke RIP. Kita arahkan ke RIP. Kemudian di dalam RIP ini klik kanan, kita masuk new interface. Jadi membuat interface baru. Yang pertama kita arahkan interface-nya ke one. Berarti kalau dalam setting sesuai yang konfigurasi awal, local area connection itu disebut dengan one, local area connection 2 itu disebut dengan routing LAN. Jadi routing yang mengarah ke LAN gitu ya. Kalau local area connection berarti one-nya. Nah, kita pilih one-nya. Kita pilih one. Kita pilih one. Klik OK. Di situ akan muncul RIP properties. Jadi ada operation mode ya. Kemudian ada outgoing packet protocol. Kemudian ada incoming packet protocol. Jadi kita pilih default daripada setting general di RIP properties itu operation mode arahkan ke periodic, kemudian outgoingnya RIP version 2 broadcast. Pilihannya banyak tapi kita pilih yang version 2 broadcast. Nanti karena terhubung hanya satu server, jadi hanya 2 server. Oke, kemudian incoming paketnya RIP version 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Sudah? Add cost rootnya 1. Jadi kita hanya terhubung dua router aja. Sudah? Autentikasinya nggak usah pakai password, biar nanti notifikasinya langsung terkoneksi. Sudah? Apply. Kita apply. Kalau sudah jadi, kemudian klik OK. Nah, untuk di routing 2 itu persis sama ya. Jadi antara routing 1 dan routing 2 itu sama. Untuk mengecek hasil daripada root ini, kita cek dulu RIP-nya. Klik RIP, kemudian show. Nah, muncul IP-nya tidak? Muncul ya. Oke.
nanti muncul IP 10.10.51 untuk root 1 gitu ya. 10.10.52 untuk root 2 gitu ya. Oke. Coba iya dapat kan? Ya, oke. Kalau router 2 berarti mendapatkan router 1. Kalau router 1 mendapatkan router 2. Oke, sekarang begini. Kita lakukan pengecekan nanti di LAN, di klien itu dibuat default. Jadi di PBox-nya, virtual box itu tidak dibuat IP. Jadi dibuat host only-nya di DHCP, tidak dibuat static. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, pengecekan pertama kita lakukan pengecekan dari klien 1 ke klien 2. Berarti kamu masuk command prompt, kamu ngeping alamat tapi dengan catatan alamat yang dituju sudah dibuat DHCP. Jadi tidak diberikan IP. Kamu ping ke alamat tujuan. Nah, kita coba dua cara. Yang pertama dengan kondisi pingnya, IP-nya masih ada. Paham ya? IP ini loh. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, IP ini kan kemarin diisi 192 gitu ya, atau 172. Nah, IP 172 ini nanti dibuat tes dua kali. Jangan dulu dihapus, kemudian ngeping dari klien 1 ke klien 2. Dari routing klien 1 ke routing klien 2. Ya. Jadi kalau misalnya ngeping itu di sini kamu bisa ping misalnya alamat 192 gitu ya. Kalau Bapak kan tidak ada pasangannya. Misalnya 192 168 15 ya gitu ya. Berarti titik 2. Paham? Karena titik satunya ada di LAN routing. Berarti kamu harus ngeping ke PBox-nya, virtual host only-nya. Nah, sama kebalikannya, yang klien 2 ngecek ke lawannya. Berarti 172.15.5.2 sesuai dengan IP yang diberikan di awal ketika setting IP static root gitu ya. Nah, kamu coba dulu. Satu percobaan ini berhasil. Kalau tidak berhasil, ada langkah kedua, kamu hapus IP di PBox-nya. Karena sudah ada setting RIP DHCP, sudah ada di PBox, di virtual host only. Paham? Kalau juga tidak muncul, tidak ngeping, maka bentrok antara setting IP root statik dengan dinamik. Maka yang routing statiknya itu harus disable dulu supaya mengaktifkan daripada routing dinamik. Nah, itu troubleshoot yang harus kamu pelajari, yang akan dinilai. Paham ya? Bapak kasih clue-nya. Pertama, bisa terkoneksi, IP di vHost-nya tidak dihapus. Kedua, tidak berhasil dihapus IP di host only-nya. Ketiga, disable IP root static karena kamu sudah membuat konfigurasi IP root dinamik. Paham ya? Karena tadi sudah dapat IP dari masing-masing root ya. Root 1 dapat IP root 2, root 2 dapat IP root
satu. Sudah seperti itu ya. Artinya secara dynamic root itu sudah benar konfigurasinya. Nah, tinggal troubleshootnya tadi Bapak jelaskan mengarah kepada 3 troubleshoot. 3 kemungkinan kamu lakukan dengan temannya, koneksikan antara server 1 dan server 2, root 1 dan root 2. Model tesnya seperti yang kemarin, dites sesuai tes IP root, tes IP root LAN, tes IP LAN-nya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan untuk mengetes daripada konfigurasi dynamic root.